Nama saya Dr. Faris Nuryudia, saya spesialis paru berpraktek di Rumah Sakit Umum Bunda Menteng. Jadi virus corona di 2019 ini dinamakan sebagai Novel Coronavirus 2019. Jadi disingkat sebagai nCoV 2019. Jadi virus ini masih satu keluarga, satu family dengan virus corona yang menyebabkan SARS di 2003 dan fenomena Middle East Respiratory Syndrome ya, MERS. Dan memang dia masih subtipenya beta coronavirus. Strain yang kita hadapin sekarang awalnya menjangkiti hewan. Tetapi kita tahu bahwa virus itu suatu materi genetik yang sangat tidak stabil dan mudah bermutasi. Jadi awalnya transmisinya animal to animal, kemudian dia punya dengan mekanisme mutasi punya kemampuan untuk transmisi animal to human, bahkan sekarang sudah human to human. Jadi karena pintu masuk untuk infeksi virus ini ke tubuh manusia melalui saluran pernapasan, maka kita bagi menjadi dua ya, gejala pernapasan dan non pernapasan. Kalau gejala pernapasan itu bisa dengan batuk kering, kemudian sesak napas ya. Terus kalau yang lebih luas gejalanya itu bisa berupa demam, terus merasa discomfort ke seluruh tubuh ya, pegal-pegal, terus sendinya nggak nyaman, merasa lemah. Jadi memang sepertinya keseluruhan gejala ini non-spesifik dan bisa berlaku pada semua jenis virus. Penularannya ini bisa melalui 3 cara sebetulnya, ya, airborne, kemudian dia droplet, yang ketiga melalui kontak. Tetapi yang paling cukup menjadi perhatian adalah droplet ya, karena semua cairan biologis penderita itu sifatnya contagious, jadi bisa menjadi media untuk menularkan. Percikan batuk, percikan bersin itu yang utama. Kemudian kalau misalnya kontak itu kita bisa bersalaman langsung dengan penderitanya ya. Bahkan dokter di Wuhan itu yang dia mendapatkan infeksi coronavirusnya itu melalui konjungtiva, permukaan mata, padahal dia sudah pakai masker gitu, tapi ternyata karena kemampuan virusnya itu cukup tinggi, dia bisa melalui konjungtiva mata. Karena virus itu dia membutuhkan sel yang hidup, biasanya benda mati itu tidak mampu menjadi media buat si virus. Jadi dia biasanya mati kalau di tempat terbuka, apalagi kalau ada sinar matahari. Jadi vaksinasi yang spesifik untuk coronavirus ini belum ada, ya. Tetapi coronavirus itu lebih resiko menginfeksi subjek yang sedang punya influenza lebih tinggi ketimbang subjek yang saat itu sehat. Jadi proteksi kita terhadap other viruses itu penting. Ya, jadi kita bisa mempertimbangkan imunisasi influenza ya, untuk jangan sampai, karena kalau ada penyakit influenza maka daya tahan tubuh kita terbuka sehingga virus coronanya gampang masuk. Tentu saja kita harus meningkatkan daya tahan tubuh, karena itu saja mustahil ya untuk menciptakan suatu environment yang steril buat anak kita, dan itu tidak visible. Jadi yang kita lakukan adalah meningkatkan daya tahan tubuh anak kita dengan misalnya asupan karbohidrat ya, makronutriennya terpenuhi, mikronutriennya terpenuhi, cairan terpenuhi, kemudian dia punya waktu istirahat yang cukup ya, dia tidak kelelahan ya, terutama sih tingkat hidrasinya juga harus dijaga ya. Kita harus mengajari dia untuk memenuhi kebutuhan cairan setiap hari. Yang kedua, kita harus mendidik dia agar bisa paham dulu. Kadang anak-anak itu dia lebih tertarik melihat barangnya. Jadi kita harus pertama googling dulu, terus mencari gambar yang representatif terhadap bentuk si virusnya, baru dia bisa memvisualisasikan.
Karena kalau dia bilang, kita cuma bilang dia corona, dia di kepala dia nanti munculnya mobil. Tapi kalau dia lihat barang yang ini bentuknya melingkar, terus dia bisa masuk ke mulut, terus atau dia terhirup, dia bisa lebih sadar. Jadi dia lebih bisa termotivasi untuk pakai masker, terus cuci tangan, ya, terus menjauhi orang batuk, ya, terus juga sadar kalau early symptomnya seperti apa gitu ya.